Assalamualaikum. Gimana guys? Sehat kan? Kita di bab 11-15 ya. Selamat bersantai. Bab 11. Zhang Ruoshan berjongkok di bawah air dengan damai dan tenang. Dia mentransfer ki asli di tubuhnya ke 3 meridian. Rasa sakit berkurang dengan setiap siklus ki asli, dia tidak bisa menahan napas untuk berlatih di bawah air terlalu lama karena tingkat kultivasi bela dirinya saat ini, jadi dia harus keluar dari air untuk bernapas setiap 5 menit. Setelah 2 jam, rasa sakitnya hampir hilang. Aliran udara dingin masuk ke tubuhnya untuk meregenerasinya. Perasaan itu begitu menyenangkan hingga hampir membuatnya mengerang. Menabrak, Zhang Ruoshan berdiri dan menyeka dirinya sendiri. Dia berdiri di depan cermin perunggu, menatap tubuhnya sendiri, dan mengangguk. Latihan 10 hari dan pengurangan dari mandi obat telah memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu. Dia dulu terlihat sangat sakit, hanya 4 hari telah berlalu dalam kenyataan tentu saja, sementara lebih dari 10 hari telah berlalu di spinel ruang dan waktu. 4 hari yang lalu, dia adalah seorang pecundang yang diusir dari Istana Giok oleh Pangeran ke-8 dan ditertawakan tanpa ampun oleh semua orang. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya 4 hari kemudian dia akan mencapai kultivasi tahap pertengahan negara kuning? Itu adalah keajaiban, itu tidak cukup, tahap pertengahan dari alam kuning hanyalah permulaan. Dengan tatapan tajam di matanya, Zhang Ruoshan mengepalkan tinjunya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia mengambil blood pill dan memasuki ruang internal time and space spinel untuk melanjutkan latihannya. Alasan mengapa dia bisa mencapai tahap pertengahan alam kuning hanya dalam 4 hari bukan hanya karena dia memiliki pengalaman seni bela diri di kehidupan terakhirnya, tetapi juga karena bantuan dari Time and Space Spinel. Dia bisa berlatih 3 kali lebih lama dari prajurit lainnya dengan bantuan Time and Space Spinel, yang merupakan keunggulan uniknya. Bang, bang, gajah berlari. Zhang Ruoshan menekuk kakinya, melangkah keluar, dan meninju. Setiap pukulan mengumpulkan kekuatan setiap otot dan setiap tulang. Setelah mandi obat, seseorang perlu menggunakan teknik tinju untuk mengintegrasikan efek obat ke dalam tubuh, sehingga mentransfernya ke kekuatan mereka sendiri. Zhang Ruoshan menghabiskan beberapa hari berikutnya terutama berlatih di dalam ruang internal Time and Space Spinel dan hanya keluar setiap 3 hari. Selir Lin tahu bahwa Zhang Ruoshan baru saja memperoleh tanda sucinya dan dia perlu mengasingkan diri untuk pemurnian, membuka kolam ki-nya, mencuci sumsumnya, dan keluar dari saluran. Karena itu, dia tidak terlibat dengannya, tetapi hanya meminta Yun untuk merawatnya dengan baik. Dia masih terus menjual aksesorisnya dan menggunakan uangnya untuk membeli pil darah untuk Zhang Ruoshan. Saat itu, Zhang Ruoshan meminta Yun untuk diam-diam membeli kembali aksesoris tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Zhang Ruoshan sangat tersentuh oleh cinta tanpa pamrih. Secara bertahap, Zhang Ruoshan menerima identitasnya dalam kehidupan ini dan melihat Selir Lin sebagai ibu kandungnya. Mengapa kita tidak memberitahu Selir Lin yang sebenarnya? Dia akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu adalah seorang pejuang sejati sekarang, kata Yun. Tidak sekarang, saya ingin mengejutkannya di penilaian akhir tahun. Selain itu, saya tidak berpikir saya cukup kuat sekarang. Saya harus lebih kuat lagi, kata Zhang Ruoshan. Yun sekarang tahu banyak rahasia Zhang Ruoshan. Kecuali rahasia kehidupan terakhirnya dan spinel ruang dan waktu, Zhang Ruoshan telah menceritakan segalanya padanya. Dalam pandangan Yun, Pangeran ke-9 adalah seorang jenius yang luar biasa dari seni bela diri. Hanya dalam waktu beberapa hari, dia telah mencapai tahap pertengahan alam kuning, yang tidak dapat dibandingkan dengan pangeran lain. Mungkin hanya yang terbaik dari yang terbaik, Pangeran ke-7, yang bisa disebut senada dengannya. Setelah mencapai tahap pertengahan alam kuning, Zhang Ruoshan terus berlatih di spinel ruang dan waktu selama sebulan, meminum pil energi setiap 6 hari dan mandi obat setiap 10 hari. Waktu lainnya dihabiskan untuk berlatih gerakan kedua naga dan gajah Prajna Palem, naga di langit, dan memahami kitab suci Kaisar Ming Empyrean, dan grafik meridian. Ki asli di kolam ki telah selesai tetapi gerakan kedua dari naga dan gajah Prajna Palem belum siap. Malam ini, saya akan mencoba untuk mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Kata Zhang Ruoshan. Setelah mendengar ini, Yun sangat terkejut dan berkata, tahap lanjutan dari alam kuning. Tapi Anda baru saja mencapai tahap pertengahan hanya 10 hari yang lalu. Apakah Anda akan pergi ke tahap lanjutan? Butuh Pangeran ke-8 4 tahun untuk melakukan itu. Yun tidak tahu tentang keberadaan spinel ruang dan waktu, jadi dia berpikir bahwa Zhang Ruoshan hanya berlatih selama 10 hari. Faktanya, Zhang Ruoshan telah berlatih selama sebulan penuh. Sebenarnya, seharusnya dia tidak butuh waktu selama itu. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk memperbaiki tubuhnya, jika tidak, kecepatan latihannya akan lebih cepat. Ini benar-benar secepat itu, semuanya datang saat dibutuhkan. Zhang Ruoshan tidak pernah menganggap bahwa kecepatan latihannya sangat cepat. Dia percaya bahwa jika jenius lain memiliki sumber daya yang baik yang dia miliki, mereka juga akan cepat. Pangeran ke-8 yang membutuhkan waktu 4 tahun hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki bakat yang mengerikan. Bagaimanapun, Yun sangat bersemangat sekarang. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda akan berhasil. Jika kamu bisa mencapai tahap lanjutan alam kuning, kita tidak perlu takut lagi pada Pangeran ke-8. Ya, sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya malam ini, kata Zhang Ruoshan. Yun menganggukkan kepalanya begitu keras sehingga dia tampak seperti anak ayam yang sedang mematuk. Dia berkata, saya akan menjaga pintu malam ini.
Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya. Dia menatapnya dengan perasaan yang dalam dan berkata dengan lembut, terima kasih. Setelah Yun pergi, Zhang Ruoshan segera memasuki ruang internal Time and Space Panel. Jika saya ingin menerobos ke tahap lanjutan dari alam kuning, saya harus membuka 3 meridian sekaligus, dan membuat meridian ini menembus 5 organ internal, lengan, dan kaki. Zhang Ruoshan mengeluarkan 3 botol batu giok sekaligus dan meletakkannya secara berurutan. Di dalam setiap botol, ada 1 porsi cairan pencuci sumsum. Setelah menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaik, Zhang Ruoshan meminum botol pertama. Dengan bantuan efek pengobatan, dia mulai membuka meridian keempat. Setelah setengah jam, meridian keempat berhasil dibuka. Meridian keempat mengalir dari kolam Qi dan sampai ke leher, dada, lengan kiri, dan lengan kanannya. Kemudian mengalir sepanjang jalan dari punggungnya dan mengalir ke kepalanya. Akhirnya, itu kembali ke kipul di antara alisnya. Sirkulasi besar energi vital telah selesai, tanpa berhenti, Zhang Ruoshan meminum botol kedua dan segera membuka meridian kelima. Meridian kelima memanjang dari kolam Qi dan melewati dada, perut, kaki kiri, dan kaki kanannya, dan akhirnya kembali ke kolam Qi. Meridian ini memiliki rute yang lebih panjang, yang membutuhkan waktu 6 jam bagi Zhang Ruoshan untuk membuka dengan sukses. Setengah dari Qi asli telah habis. Zhang Ruoshan berkeringat, jadi dia harus mengambil kristal spiritual di tangannya dan dengan cepat menyerap Qi spiritual untuk mentransfernya ke Qi asli. Kemudian dia menyimpannya di kipul, Qi asli di kipul sekali lagi penuh. Zhang Ruoshan segera meminum botol ketiga dan mulai membuka meridian ke-6. Meridian ini dialirkan melalui 5 organ dalam, yaitu limpa, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung. Ketika Qi asli mengalir melalui mereka, itu akan memperkuat mereka. 5 organ internal, bagaimanapun, sangat rapuh. Karena itu, Zhang Ruoshan harus lebih berhati-hati. Akhirnya, 12 jam telah berlalu dan Qi asli hampir habis lagi. Tapi masih ada satu bagian yang harus dibuka, jika Qi asli habis, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan 5 organ dalam bahkan akan terluka. Selanjutnya, akan menjadi 10 kali lebih sulit untuk membuka meridian ini di masa depan daripada saat ini. Zhang Ruoshan membuat keputusan yang berani. Dia memasukkan pil energi ke dalam mulutnya dengan kecepatan tinggi. Bang, pil spirit dari energi pil meledak di dalam tubuhnya. Zhang Ruoshan segera melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia menggunakan 5 meridian yang sudah terbuka untuk menyerap roh pil, memindahkannya ke Qi asli, dan memindahkannya ke kolam Qi. Di sisi lain, dia dengan hati-hati mengendalikan Qi asli dan terus menembus meridian ke-6. Itu adalah ujian besar dari kekuatan spiritualnya. Untungnya, Zhang Ruoshan adalah pejuang yang kuat dari penyelesaian alam surga di kehidupan terakhirnya, yang kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk melakukan multitasking dengan sukses. Meridian ke-6 berhasil dibuka, kolam Qi di antara alisnya bersinar putih, dan kapasitasnya menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kolam Qi di tahap pertengahan alam kuning hanya sebesar toples nasi. Sekarang, kolam Qi Zhang Ruoshan berukuran sekitar 10 toples nasi, yang cukup besar untuk menampung Qi asli dalam jumlah besar. Saya akhirnya berhasil mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Zhang Ruoshan meletakkan kristal spiritual di tangannya, dan kemudian tanda suci di antara alisnya muncul dan mulai menyerap Qi spiritual dari kristal spiritual. Kecepatan penyerapan menjadi 2 kali lipat ketika 6 meridian bekerja secara bersamaan. Zhang Ruoshan berhenti berlatih ketika alam telah menjadi stabil. Dia membuka matanya, pupil matanya menjadi sangat terang, seperti 2 bintang di langit. Banyak zat tidak murni dikeluarkan dari pori-porinya dengan terbukanya 3 meridian baru. Jadi baunya tak tertahankan. Zhang Ruoshan keluar dari ruang internal Time and Space Panel dan mandi di ember yang sudah disiapkan. Kemudian dia mengenakan pakaiannya dan melangkah keluar. Ini sudah tengah malam, kepingan salju berbulu menari-nari di langit, dan seluruh halaman tertutup lapisan es perak. Yun sedang duduk di tangga di luar kamar Zhang Ruoshan. Tubuhnya meringkuk dan dia menggosok tangannya dan menghirupnya dari waktu ke waktu. Berderak, mendengar pintu di belakangnya terbuka, Yun dengan cepat berdiri dan menatap Zhang Ruoshan, yang baru saja berjalan keluar. Dia bertanya dengan gembira, apakah kamu berhasil? Bab 12. Zhang Ruoshan, berpakaian putih, berdiri tegak dan menatap Yun dengan sedikit bingung dan mengangguk kecil. Kemudian dia berkata, saya telah mencapai tahap lanjut dari alam kuning. Tapi kenapa kamu tidak istirahat, Yun? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ruoshan, Yun sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan yang tak tertandingi dan dia merasa ingin menangis. Itu bagus, itu bagus. Yun berkata sambil menyeka air matanya, karena aku mengatakan bahwa aku akan menjaga gerbang untukmu, aku pasti tidak akan pernah pergi. Tersentuh oleh apa yang Yun katakan, Zhang Ruoshan memberinya pil darah. Ini turun salju, saya harap Anda bisa tidur lebih awal untuk menghindari masuk angin. Makanlah pil darah ini dan kamu akan merasa lebih hangat, kata Zhang Ruoshan kepada Yun. Mengambil pil darah dan menggenggamnya erat-erat di tangannya, Yun mengangguk dalam-dalam. Dia pergi ke kamarnya sambil berpikir bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang tidak bisa tidur. Setelah mengirim Yun pergi, Zhang Ruoshan kembali ke tengah halaman yang tertutup salju. Meskipun salju turun di kepala dan bahunya, Zhang Ruoshan berdiri diam. Gerakan kedua naga dan gajah Prajna Palem, naga di langit. Tiba-tiba, Zhang Ruoshan membuat langkah berat di tanah.
Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera naik. Lengan dan kakinya berputar secepat turbin yang berputar cepat, menggulung kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbang setinggi 7 meter dengan bantuan kekuatan di kakinya. Dengan raungan naga yang tenggelam dari mulutnya, telapak tangannya menamparkan batu besar. Bang! Batu besar yang berat itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan potongan-potongan itu terbang ke segala arah, akhirnya jatuh ke salju yang tebal. Zhang Ruoshan berdiri di salju dan dengan senang hati menatap potongan-potongan itu. Kemudian dia berpikir, akhirnya, saya telah berhasil berlatih gerakan kedua dari naga dan gajah Prajnapalem, dan sekarang sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas menengah tahap manusia. Sekarang, tidak hanya gerakan kedua naga di langit tetapi juga gerakan pertama elephant galloping sama kuatnya dengan teknik bela diri tahap manusia kelas menengah. Jika Zhang Ruoshan berhasil dalam gerakan ketiga, telapak Prajna naga dan gajah akan sekuat teknik bela diri tahap manusia kelas unggul. Begitu dia berhasil di Palem, teknik bela dirinya akan naik satu tingkat, menjadi lebih canggih dan misterius. Gerakan pertama naga dan gajah Prajnapalem, elephant galloping. Zhang Ruoshan menggerakkan kakinya dan bergegas keluar secepat gajah kasar. Kemudian dia menamparkan di udara dan serangkaian suara ledakan ki bergema di udara. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya naik dan terbang ke udara, meleleh menjadi tetesan air es dari kekuatan telapak tangannya. Zhang Ruoshan berpikir, meskipun gerakan pertama elephant galloping kurang kuat dibandingkan gerakan kedua, itu memang sekuat teknik bela diri kelas menengah tahap manusia. The Dragon and Elephant Prajnapalem benar-benar muskil. Kekuatannya memang tidak sekuat gajah yang kasar, tapi setidaknya sekuat banteng yang kasar. Itu disebut kekuatan banteng dalam praktik teknik seni bela diri. Diketahui bahwa tidak setiap prajurit di tahap lanjut dari alam kuning bisa melepaskan kekuatan banteng. Prajurit yang bisa melepaskannya berada di atas rata-rata di tahap lanjutan alam kuning. Zhang Ruoshan baru saja mencapai tahap lanjut dari alam kuning, tetapi dia telah mampu melepaskan kekuatan banteng dengan bantuan keuntungan dari 6 meridian internal dan kekuatan naga dan gajah Prajnapalem, yang menunjukkan bahwa dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Dengan kultivasinya meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat, dia pasti bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Setelah dia membersihkan potongan-potongan itu, Zhang Ruoshan kembali ke kamarnya dan, alih-alih berlatih, hanya berbaring di tempat tidur untuk bersantai dan tertidur. Adapun dia, setelah menembus ke tahap lanjutan dari alam kuning, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Dia berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 bulan untuk mencapai dunia ini. Namun, dia hanya menghabiskan setengah bulan untuk mencapainya dengan bantuan kekuatan kristal spiritual ruang waktu dan sejumlah besar sumber daya latihan. Sebelum penilaian akhir tahun, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menembus ke alam yang lebih tinggi. Setelah istirahat malam, hari berikutnya Zhang Ruoshan memiliki energi dan kekuatan penuh. Dia pikir, saya perlu membeli beberapa pil energi dan bubuk pemurnian di pasar bela diri karena saya hanya memiliki setengahnya yang tersisa. Setelah sarapan dengan selir Lin dan Yun, Zhang Ruoshan pergi ke pasar bela diri sendirian. Dia berjalan ke toko bernama Pavilion Qingxuan di pasar pil. Terletak di persimpangan jalan, toko ini berada di peringkat 3 teratas dari semua toko di pasar pil. Prajurit yang lewat di sana akan masuk ke toko ini. Beberapa membeli pil yang benar dan yang lain menjual bahan obat berharga yang baru saja mereka petik. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua dengan tahi lalat hitam di bibirnya mendekati Zhang Ruoshan dan bertanya, apakah Anda ingin membeli beberapa pil energi, Tuan? Dengan sedikit kaget, Zhang Ruoshan menoleh ke pria tua itu dan meliriknya dalam-dalam. Orang tua itu pasti memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik karena dia diam-diam bisa begitu dekat dengan Zhang Ruoshan. Tapi untuk suaranya, mungkin sulit bagi Zhang Ruoshan untuk menemukannya. Orang tua itu pasti ahli seni bela diri. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya Mo Hanlin, penjaga toko di toko ini. Kamu penjaga toko, halo, nama depan saya adalah Zhang. Zhang Ruoshan mengangguk dan melanjutkan, saya ingin membeli 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian. Apakah ada cukup stok di Pavilion Qingxuan Anda? Mo Hanlin terkejut dan berpikir. Pesanan yang luar biasa, hanya keluarga besar yang akan membeli begitu banyak sumber daya latihan sekaligus. Jarang melihat hanya satu prajurit membeli begitu banyak pil. Baik energy pills maupun refining powder keduanya mahal, sehingga prajurit biasa tidak mampu membelinya. Penjaga toko berkata, jika Anda pergi ke toko lain, Anda mungkin tidak mendapatkan begitu banyak pil. Tetapi Pavilion Qingxuan kami kebetulan memiliki pil energi dan bubuk pemurnian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mo Hanlin mengeluarkan sempoa untuk menghitung berapa banyak yang harus dibayar Zhang Ruoshan dan kemudian dia berkata, 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian berharga 80.000 koin perak. Tetapi karena Anda membeli begitu banyak sekaligus, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga diskon. Anda hanya perlu membayar 72.000 koin perak. Zhang Ruoshan berkata, kamu sangat lugas sehingga aku akan membeli pil di tokomu mulai sekarang. Zhang Ruoshan tidak memiliki cukup uang untuk membayar sejumlah besar saat ini, jadi dia pergi ke bank pasar bela diri untuk menarik 200.000 koin perak. Setelah menghabiskan 72.000 koin perak, sekarang dia memiliki total 135.000 koin perak dengan koin perak yang dia tinggalkan. Setelah menyelesaikan masalah besar ini, seringnya lebar muncul di wajah Mo Hanlin, dan dia bertanya, Tuan Zhang, apakah kamu ingin membeli yang lain? Zhang Ruoshan menjawab, saya yakin tidak ada yang ingin saya beli.
Mo Hanlin bertanya, apakah kamu ingin membeli senjata yang berguna? Zhang Ruoshan berpikir bahwa penjaga toko itu tangguh dan berkata, kamu memiliki penilaian yang sangat tajam. Mo Hanlin tersenyum dan berkata, sebagai penjaga toko selama beberapa dekade, saya telah melihat ribuan prajurit, tetapi hanya sedikit prajurit yang tidak memiliki senjata. Kami memiliki cabang di pasar senjata, izinkan saya meminta seseorang untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Setelah beberapa saat, Mo Hanlin menemukan seorang anak laki-laki gemuk, sekitar 15 atau 16, dan berkata, Hanzi, tunjukkan Tuan Zhang jalan ke pasar senjata dan beritahu nyonya rumah untuk memberikan diskon kepada tamu terhormat kami. Hanzi dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya dengan mata terbuka lebar dan berkata, tidak. Tidak, saya tidak ingin mengunjungi nyonya rumah yang bisa merayu jiwa seorang pria. Saya akan mati jika saya melihatnya. Mo Hanlin marah dan memarahinya. Kamu bukan laki-laki, kamu hanya anak kecil, apa yang kamu takutkan? Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan mendapatkan pil energi bulan ini. Hanzi menjadi gugup dan berulang kali berkata, jangan lakukan itu, aku akan pergi, aku akan pergi. Hanzi berjalan ke Zhang Ruoshan dan dengan hormat berkata, tolong ikuti saya, Tuan Zhang. Zhang Ruoshan mengangguk dan mengikuti Hanzi menuju pasar senjata. Zhang Ruoshan berpikir bahwa penjaga toko pavilion Qingxuan agak aneh dan tampak seperti orang yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak khawatir lelaki tua itu akan menyakitinya. Bagaimanapun, ada penjaga tentara dan manajemen yang ketat di pasar bela diri. Tidak ada yang berani membuat masalah. Hanzi berbisik, Tuan Zhang, apakah kamu benar-benar akan membeli senjata di toko nyonya rumah? Nyonya rumah dapat merayu jiwa seorang pria. Tuan Zhang, apakah Anda seorang pria? Aku juga laki-laki, kata Zhang Ruoshan, dengan rasa lega yang luar biasa. Hanzi berkata, bagus sekali. Hanzi tampak putih dan gemuk, dengan telinga yang menonjol dan rambut yang dianyam. Matanya sekecil kacang kedelai, Zhang Ruoshan merasa penasaran dan bertanya, kamu bilang nyonya rumah bisa merayu jiwa pria, jadi dia cantik. Hanzi mengangguk dan berkata, nyonya rumah sangat cantik, dia sangat seksi dan menawan. Hanya satu tatapan darinya yang bisa membuat jantung pria berdetak lebih cepat. Terlebih lagi, Anda akan tersipu pada pandangan pertama Anda padanya. Tapi dia sudah menikah dengan 7 suami. 7 suami. Zhang Ruoshan terkejut. Hanzi melanjutkan, ya, tetapi masing-masing dari 7 suami meninggal pada malam pernikahan mereka. Zhang Ruoshan bertanya, siapa yang mewarisi harta mereka setelah mereka meninggal? Nyonya rumah, tentu saja, mewarisi properti mereka. Penjaga toko kami hanya seorang karyawan. Hanzi berbisik, nyonya rumah dilahirkan untuk menyendiri. Dia pasti reinkarnasi dari pembawa jiwa dan rubah. Begitu seorang pria melihatnya, sulit baginya untuk hidup bahkan selama 3 hari. Untungnya, kami hanya laki-laki, jadi dia tidak bisa merayu jiwa kami. Zhang Ruoshan mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Bab 13. Ada juga pavilion Qingxuan di pasar senjata, yang merupakan landmark paling megah di sana. Hanzi mengeluarkan token seukuran telapak tangan dari sakunya, menunjukkannya kepada penjaga pavilion Qingxuan, dan kemudian membawa Zhang Ruoshan ke halaman. Di dalam halaman, seorang pelayan berjalan ke sebuah pavilion yang ditutupi tirai putih dan membungkuk. Dia berkata, kepala, seorang pelanggan yang diperkenalkan oleh Mo Hanlin berharap Anda dapat melihatnya secara langsung. Seorang wanita dengan gaun merah bersulam phoenix sedang duduk di tengah pavilion. Rambutnya disisir tinggi dengan 3 jepit rambut emas. Matanya yang cerah, bibir merahnya, kulitnya yang mulus, dan payudaranya yang montok bisa terlihat samar-samar melalui kerudung tipisnya. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan tanda-tanda ketertarikan bocor dari setiap bagian tubuhnya. Dia adalah nyonya rumah pavilion Qingxuan, Qin Ya. Qin Ya memutar matanya dan tersenyum. Dia berkata, pelanggan yang diperkenalkan oleh Mo Hanlin. Saya yakin dia adalah penatua lain dari semacam suzerain, atau tuan rumah lain dari keluarga siapa tahu apa. Lupakan, aku agak lelah hari ini. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia masih muda, sekitar 16 atau 17 tahun. Oh, Qin Ya sedikit terkejut, dan dia berkata, Mo Hanlin selalu menjadi orang yang dapat diandalkan. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti memperkenalkan bocah seperti itu di sini? Pelayan itu berkata, Mo Hanlin tidak pernah melakukan hal bodoh. Anak itu pasti orang yang luar biasa. Qin Ya mengangguk dan tertawa. Dia berkata, menarik, tiba-tiba aku tidak lelah lagi. Ayo pergi dan lihat anak itu. Haha, Zhang Ruoshan duduk di ruang VIP dan menunggu dengan sabar, memegang cangkir teh glasir berwarna. Dia terlihat sangat tenang. Hanzi duduk di kursi dengan santai dan menelan tehnya, dia bahkan meminum daun tehnya. Dia terus memuji teh sambil meminumnya, sesaat kemudian, mereka mendengar langkah kaki. Kemudian, Qin Ya dan 2 pelayan berjalan masuk. Hanzi segera meletakkan cangkirnya dan melompat dari kursinya, seperti tikus yang melihat kucing. Dia memberi hormat kepada Qin Ya dengan sangat hormat dan berkata dengan suara rendah, suatu kehormatan besar bertemu denganmu, nyonya rumah. Qin Ya langsung melewati Hanzi dan menatap Zhang Ruoshan. Pemuda itu duduk di sana dengan ketenangan yang bukan milik orang seusianya. Sementara itu, Zhang Ruoshan juga menatap Qin Ya. Dia agak heran dengan kecantikannya juga. Sungguh wanita yang cantik dan centil.
Jika dia mencoba memikat pria, 9 dari 10 mungkin akan menyerah. Untungnya, Zhang Ruoshan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, yang membantunya menahan godaan untuk sebagian besar. Dia berkata langsung, saya di sini untuk membeli senjata. Tolong bawa saya ke gudang Anda. Qin Ya berjalan ke Zhang Ruoshan selangkah demi selangkah. Payudaranya bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Adegan itu terlalu seksi untuk dilihat, dia tersenyum manis dan berkata, Tuan Zhang, Anda perlu memberitahu saya senjata apa yang Anda inginkan, jadi saya bisa menyiapkannya untuk Anda, kan? Sebuah pedang, lebih baik menjadi pedang dari senjata bela diri asli. Zhang Ruoshan mencium aroma yang samar-samar terlihat, begitu ringan dan sangat menarik. Itu adalah aroma tubuh Qin Ya. Aromanya sangat menggoda dan membangkitkan fantasi. Namun, itu tidak vulgar sama sekali. Sinetron yang sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya Qin Ya melihat seorang pria tetap tenang di depannya. Dia masih remaja, bukankah seharusnya para remaja memiliki temperamen yang paling lemah dan paling mudah untuk dipikat? Mata Zhang Ruoshan cerah dan jernih, tanpa terlihat libido apapun di dalamnya. Itu menjelaskan mengapa Mo Hanlin ingin aku bertemu dengannya secara langsung. Dia luar biasa, kekuatan spiritual anak laki-laki lain tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan miliknya. Qin Ya mengangguk, sekarang Zhang Ruoshan lebih tertarik padanya. Dia berkata sambil tersenyum, ada banyak pedang dari senjata bela diri asli di gudangku. Karena Anda adalah tamu terhormat di sini, saya akan menunjukkan kepada Anda sendiri di sana. Berdiri di belakang Qin Ya, anak laki-laki yang berat, Han Zi, menggelengkan kepalanya dengan keras ke arah Zhang Ruoshan. Sepertinya dia ingin mengatakan, hei kawan, jangan pernah pergi ke gudang sendirian dengan nyonya rumah. Dia akan memakanmu, tentu saja. Zhang Ruoshan memperhatikan ekspresi Han Zi. Dia berpikir sejenak dan berkata, oke, terima kasih banyak, nyonya rumah. Tolong pimpin jalannya. Payudara Qin Ya sangat montok, dan pinggangnya ramping seperti cabang willow. Ketika dia berjalan di depan Zhang Ruoshan dengan pantatnya bergerak, tubuhnya membentuk lekukan yang indah. Rambutnya jatuh di punggungnya seperti air terjun hitam, mengalir dengan gerakannya. Setiap kali dia melangkah, pantat montoknya yang indah akan sedikit miring. Melihat bagian belakangnya saja tidak akan membuat orang lain mengalihkan pandangan darinya. Tidak heran Han Zi sangat takut padanya. Pria menyukai wanita seperti dia jika dia lembut. Namun, pria takut pada wanita seperti dia jika dia tidak. Tapi bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia, yang telah membawa 7 suami ke kematian mereka dan memiliki banyak kekayaan di pasar bela diri, bersikap lembut. Zhang Ruoshan mencoba yang terbaik untuk tidak melihatnya. Selamat siang, nyonya rumah. Di luar gudang, 2 barisan penjaga segera berlutut dengan mata menatap tanah, bahkan tidak berani menatap Qin Ya. Mereka semua ketakutan dan gentar, seolah-olah wanita di depan mereka bukanlah kecantikan, tetapi pembawa jiwa. Qin Ya dan Zhang Ruoshan memasuki gudang, sementara yang lainnya ditinggalkan di luar. Melihat Zhang Ruoshan mengikuti Qin Ya, Han Zi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena dia sudah bisa memprediksi nasib Zhang Ruoshan. Sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang meninggalkan gudang dengan tubuh utuh jika dia mengikuti nyonya rumah ke dalam sendirian. Ada yang tangannya dipotong, ada yang dikebiri, ada yang matanya dicungkil, dan ada yang bahkan kehilangan kepala. Nyonya rumah tidak pernah bermaksud menyakiti mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan keinginan mereka dan mencoba memperkosanya. Faktanya, nyonya rumah yang menjadi korban sejak awal. Dia harus bangkit dan memberi mereka pelajaran, karena itu, mereka yang terluka tidak berani mengumumkannya ke publik. Untuk orang-orang terhormat seperti mereka, itu akan menjadi aib besar setelah hal-hal seperti itu diungkapkan. Gudang senjata pavilion King Xuan sangat besar dan dibagi menjadi ruang pedang, ruang tombak, ruang gada, ruang kapak, di antara mereka, ruang pedang adalah yang terbesar. Karena, di Komando Yunwu, kebanyakan prajurit lebih memilih pedang sebagai senjata. Senjata dibagi menjadi senjata biasa dan senjata bela diri asli. Senjata biasa digunakan oleh orang biasa. Senjata bela diri asli adalah senjata untuk para pejuang. Hanya seorang pejuang yang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari lengan bela diri asli. Senjata bela diri asli dapat dibagi menjadi 9 tingkat berdasarkan bahan dan nomor prasastinya. Senjata bela diri asli tingkat pertama adalah yang terendah. Senjata bela diri asli tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Saat Zhang Ruoshan memasuki ruang pedang, dia merasakan gelombang aneh, yang berasal dari pedang patah di sudut. Pedang yang patah itu kira-kira selebar 1 tangan. Meski ujung pedangnya patah, panjangnya masih sekitar 4 kaki. Pedang itu tampak polos dan bahkan memiliki beberapa bintik berkarat di atasnya. Neraka, saat Zhang Ruoshan melihat pedang itu, dia tercengang. Lalu dia dengan cepat berjalan ke sana. Qin Ya tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, rasanya enak. Itu adalah pedang dengan sejarah 1000 tahun. Ini sangat berat tetapi sangat tajam. Bahannya juga sangat istimewa, tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Itu akan menjadi lengan bela diri asli tingkat ke-7 jika tidak rusak. Sayang sekali, pedang yang bagus seperti ini, itu patah, bersama dengan tulisan di dalamnya. Sekarang, kecuali ketajamannya, ia tidak memiliki nilai. Tetapi jika Anda tertarik, saya dapat memberikannya kepada Anda dengan harga senjata bela diri asli tingkat pertama. Berapa banyak? Zhang Ruoshan perlahan mengambil pedang yang sangat berat itu dan memegangnya di tangannya.
Dia dengan lembut menyeka karat pada gagangnya. Di bawah karat, karakter kuno, Abyss muncul. Pedang kuno jurang. Qinya menemukan bahwa Zhang Ruoshan sangat menyukai pedang patah itu, dan merasa sedikit menyesal. Lengan bela diri asli tingkat pertama hanya bisa dijual paling banyak 500 koin perak, yang bahkan lebih murah daripada satu pil energi. 1000 koin perak. Dia menaikkan harga banyak. Aku akan mengambilnya, kata Zhang Ruoshan sederhana. Bahkan jika harganya 10 juta koin perak, Zhang Ruoshan akan tetap membelinya, apalagi 1000 koin perak. Karena ini adalah pedangnya 800 tahun yang lalu, itu adalah pedang yang dikirimkan kepadanya sebagai hadiah dari Putri Qiao, yang sekarang menjadi permaisuri Qiao. Ketika prajurit itu mati, pedang itu ikut mati bersamanya. Sekarang, karena saya telah dilahirkan kembali, sudah waktunya bagi pedang untuk dilahirkan kembali juga. Abyss, aku akan membiarkan pancaranmu kembali ke era ini. Zhang Ruoshan dengan lembut menyentuh pedang kuno Abyss dengan matanya yang kabur, begitu lembut seperti sedang menyentuh kekasihnya. Ini adalah takdir hubungan antara pedang dan manusia. Qinya menjadi terdiam. Apakah Zhang Ruoshan benar-benar seorang pria? Dia tinggal dengan kecantikan yang tiada taraf sendirian di sebuah gudang, namun dia hanya ingin memegang pedang patah itu dengan erat. Apakah pedang patah itu lebih cantik darinya? Pria lain manapun akan menerkamnya jika mereka berdua saja dengannya di gudang ini. Meskipun Qinya sangat membenci pria-pria itu sehingga dia melukai mereka tanpa berpikir dua kali, dia masih suka melihat pria menjadi gila dan berubah menjadi kambing karena dia menikmati merayu mereka terlebih dahulu, dan kemudian melukai mereka tanpa ampun untuk membangunkan mereka dan menenggelamkan mereka dalam keadaan tanpa air mata. Tapi sekarang, Zhang Ruoshan ini bahkan tidak mau melihatnya. Wanita manapun secantik dia tidak akan pasrah dengan ini. Bab 14. Hanya pedang patah ini, Tuan Zhang. Qinya berjalan ke Zhang Ruoshan. Tubuhnya hampir menempel padanya, mengeluarkan aroma yang menawan. Zhang Ruoshan pulih dari pemikiran kehidupan sebelumnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sepetak besar kulit putih di dada Qinya. Meskipun dia mengenakan pakaiannya dengan benar, itu masih tampak sangat mempesona. Dia segera menutup matanya dan menahan napas sedikit. Jantungnya berdebar-debar, dia mencubit ujung jarinya sekaligus dan memaksa dirinya untuk melihat pedang di dinding. Menarik dirinya bersama, Zhang Ruoshan menunjuk ke pedang biru kerajaan dan bertanya, "Nyonya, tingkat senjata bela diri asli mana pedang ini?" Qinya tampak sedikit kecewa dan berkata, "Itu adalah lengan bela diri asli tingkat keempat yang disebut pedang bersinar kilat. Ada 14 prasasti di atasnya, 4 prasasti tenaga, 4 prasasti es, 4 prasasti listrik, dan 2 prasasti cahaya." Dengan kata lain, ia memiliki 3 atribut khusus, deret es, deret listrik, dan deret cahaya. Secara umum, hanya akan ada satu tulisan di lengan bela diri asli tingkat pertama. Hanya pedang dengan lebih dari 10 prasasti yang dapat dianggap sebagai senjata bela diri asli tingkat keempat. Setiap kali sebuah prasasti ditambahkan, kekuatan tertentu akan ditambahkan sampai batas tertentu. Hal yang lebih menarik adalah bahwa menurut sifat prasasti yang berbeda, senjata bela diri asli akan memiliki sifat berbeda yang cocok untuk prajurit individu. Misalnya, seorang prajurit dengan tanda suci api memiliki ledakan gas api di ki asli mereka. Jadi, ketika mereka menggunakan seri api dari lengan bela diri asli, mereka bisa melepaskan kekuatan lengan yang lebih kuat. "Berapa banyak?" tanya Zhang Ruoshan. 30.000 koin perak, kata Qinya. "Baiklah, saya akan mengambilnya," katanya bersemangat. Zhang Ruoshan mengambil Flash Shining Sword di satu tangan dan Abyss Ancient Sword di tangan lainnya dan dengan cepat melarikan diri dari gudang senjata. Tinggal sendirian dengan nyonya rumah yang mempesona itu terlalu berbahaya, bahkan untuk Zhang Ruoshan. Bagaimanapun, dia telah menemukan pedang kuno Abyss dan membeli lengan bela diri asli secara acak, yang dia butuhkan. Liburan yang cepat, haha. Tapi, tidak akan semudah itu untuk lari dariku lagi. Masa depan akan menarik ketika kita bertemu lagi. Qinya tersenyum. Dia menjadi lebih tertarik pada Zhang Ruoshan. Ketika Zhang Ruoshan dan Qinya telah memasuki gudang senjata sebelumnya, ada seorang pria dan seorang wanita yang dipimpin oleh seorang penjaga toko tua dari paviliun Qingshuan mendekati pintu gudang. Mereka tampak cukup dihormati, bahkan penjaga toko yang sudah tua pun harus membungkuk dan tersenyum dengan sanjungan. Pemuda itu adalah saudara ke-8 Zhang Ruoshan, pangeran ke-8 dari Komando Yunwu, Zhang Ji. Wanita muda dengan Zhang Ji adalah salah satu dari 4 wanita cantik dari Komandan Yunwu, putri guru dari Sekte Awan Merah, San Xiangling. Temperamen San Xiangling luar biasa, murni dan segar seperti bunga bakung. Dia berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan mata yang cerah dan sosok yang bagus. Kemanapun dia pergi, dia adalah gadis yang paling menarik. Pangeran ke-8 tersenyum dan berkata, "Ibuku memberitahuku bahwa ini adalah pertama kalinya kamu ke kota Yunwu, jadi aku harus menjagamu dengan baik. Paviliun Qingshuan adalah salah satu toko terbesar di pasar bela diri. Murid saudari junior saya, jika Anda menyukai senjata apapun, beritahu saya." Ibu Pangeran ke-8, Selir Xiao, adalah murid dari Sekte Awan Merah. Dia juga adik magang dari Master Sekte Awan Merah, oleh karena itu, Pangeran ke-8 juga memanggil San Xiangling sebagai murid adik perempuannya. San Xiangling dengan lembut tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Namun, tujuan utama waktu saya di kota Yunwu adalah untuk bertemu dengan beberapa jenius, terutama jenius teratas, Pangeran ke-7.
Saya telah mendengar tentang dia berkali-kali dan sangat mengaguminya, seperti banyak gadis lain di Sekte Awan Merah. Tapi sangat sulit untuk melihatnya sekilas. Pangeran ke-8 berkata, jika dia ada di sini, aku bisa memperkenalkanmu padanya. Sayangnya, saudara ketujuh saya saat ini tidak berada di kota Yunwu. San Xiangling tampak sedikit kecewa dan berkata, jika saya ingat dengan benar, penilaian akhir tahun adalah kontes terbesar kedua setelah upacara ibadah. Bukankah Pangeran ke-7 akan ada di sini untuk kontes? Pangeran ke-8 tertawa dan berkata, kakakku yang ke-7 sudah mendapat tempat pertama dalam penilaian akhir tahun ketika dia baru berusia 10 tahun. Tidak masuk akal baginya sekarang. Namun, penilaian akhir tahun adalah kompetisi besar, di mana hanya pria muda dari keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan yang berusia di bawah 20 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi. Mungkin saudara ketujuh saya akan kembali. Jika Anda ingin menontonnya, saya bisa memberi Anda tiket. Terima kasih sekali lagi, kata San Xiangling sambil tersenyum. Sementara Pangeran ke-8 dan San Xiangling sedang berbicara, penjaga toko tua itu berjalan ke arah Hanzi dan bertanya, Hanzi, siapa yang ada di gudang sekarang? Kenapa gerbangnya ditutup? Hanzi menatapnya dengan aneh dan berbisik, nyonya rumah dan seorang pemuda. Mendengar ini, penjaga toko tua itu tersentak kaget dan berkata pada dirinya sendiri, oh, nyonya rumah, jangan membuat siapapun mati. Pangeran ke-8 dan San Xiangling juga mendengar apa yang dikatakan penjaga toko. Dengan suara heran, San Xiangling bertanya kepada penjaga toko, apakah nyonya rumah di sini membunuh pelanggan demi uang? Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ada hanya beberapa rumor tentang nyonya rumah. Rumor mengatakan bahwa nyonya rumah sangat cantik sehingga siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta padanya. Ada juga desas-desus bahwa nyonya rumah itu kejam dan tanpa ampun. Banyak pria yang mati di tangannya. Terlebih lagi, dikatakan bahwa dia sangat tidak bermoral dan telah memelihara banyak pria. Dia juga seorang yang sadis. Banyak pria yang tangannya dipotong dan matanya dicungkil. Tentu saja, ini semua rumor. Saya belum pernah melihatnya secara langsung, jadi sulit bagi saya untuk mengatakan wanita seperti apa dia. Dia menyimpulkan, setelah mendengar ini, San Xiangling memiliki kesan buruk tentang nyonya rumah. Semua orang bisa berasumsi apa yang terjadi setelah seorang wanita membawa seorang pria ke gudang senjata di siang hari bolong dengan gerbang tertutup. Nyonya rumah jelas bukan wanita yang baik dan pria yang bersamanya juga harus menjijikkan. Ledakan, gerbang didorong terbuka dan Zhang Ruoshan keluar dengan dua pedang di tangannya. Dia cukup terkejut melihat saudaranya, Zhang Ji, di kejauhan. Pangeran ke-8 juga terkejut melihat Zhang Ruoshan, tetapi matanya langsung menjadi dingin dan dia menegurnya. Kakak ke-9, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Setelah mendengar Pangeran ke-8 memanggil Zhang Ruoshan sebagai saudaranya, Hanzi dan penjaga toko tua itu heran bahwa Tuan Zhang benar-benar memiliki latar belakang yang bagus. Tanpa diduga, dia adalah putra dari Pangeran Komandan Yunwu. Pada saat yang sama, mereka lega bahwa nyonya rumah tidak menyakitinya. Jika Pangeran ke-9 terluka di sini, Paviliun Kingswan kemungkinan besar akan ditutup pada hari berikutnya. San Xiangling juga telah mendengar tentang Pangeran ke-9. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pangeran yang belum mendapatkan tanda sucinya. Dia tidak sengaja mengenal Zhang Ruoshan, jadi dia tidak tahu bahwa Zhang Ruoshan telah membuka tanda sucinya setengah bulan yang lalu. Bagaimana bisa pecundang seperti dia keluar dari gudang senjata? Pikir San Xiangling, mungkinkah, dengan mempertimbangkan apa yang dikatakan Pangeran ke-8, dia memandang Zhang Ruoshan lagi dengan jijik. Zhang Ruoshan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, karena kamu bisa datang ke Paviliun Kingswan, mengapa aku tidak bisa? Pangeran ke-8 mencibir dan berkata, saya di sini untuk membeli senjata. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah Anda membeli lengan bela diri asli? Bagaimana Anda mendapatkan kedua pedang itu? Zhang Ruoshan bingung dengan sikapnya dan dengan kasar berkata, itu bukan urusanmu. Bahkan jika saya mengambilnya di pinggir jalan, itu masih bukan urusan Anda. Pangeran ke-8 berteriak, berhenti. Anda harus tinggal di istana dan berperilaku sendiri karena Anda pecundang tanpa bakat apapun. Jangan datang ke sini dan mempermalukan keluarga atau aku akan mematahkan kakimu demi ayahku. Zhang Ruoshan bahkan lebih bingung. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu bahkan mampu melakukan itu? Pangeran ke-8 tertawa terbahak-bahak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan merentangkan 10 jarinya. Pangeran ke-8 kemudian tertawa kecil. Akan kutunjukkan padamu apa kemampuanku hari ini. Zhang Ruoshan berdiri di sana dengan tenang. Dia menekan kelima jarinya bersama-sama dan menggerakkan ki aslinya melalui 6 meridiannya. Dia mengejek, jika ada perkelahian, mari kita bertarung. Qin Ye melangkah keluar. Oh, Yang Mulia, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Paviliun Kingswan, ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Pangeran ke-9 adalah tamu terhormat saya, jadi saya harus turun tangan jika Anda menantangnya di sini, kata Qin Ye dengan senyum mempesona di wajahnya. Setelah melihat Qin Ye, Pangeran ke-8 terkejut dengan kecantikannya. Dia akan kehilangan akal sehatnya jika San Xiangling tidak ada di sini. Melihat kecantikan yang mempesona seperti Qin Ye, mustahil baginya untuk tetap tenang. Pangeran ke-8 memalingkan muka dari Qin Ye dan menatap Zhang Ruoshan. Dia berteriak, kamu sangat memalukan bagi keluarga kami. Menurut pendapat Pangeran ke-8, Zhang Ruoshan tidak akan pernah mampu membeli senjata bela diri asli.
Satu-satunya cara dia bisa mendapatkan mereka adalah menjadi kekasih rahasia nyonya rumah. Dia menukar tubuhnya dengan sumber daya untuk berlatih seni bela diri. Faktanya, San Xiangling memiliki pendapat yang sama dengan Pangeran ke-8. Sayang sekali, sebagai putra Pangeran Komando Yunwu, Pangeran ke-7 adalah seorang jenius top sedangkan Pangeran ke-9 adalah kekasih seorang wanita. Sungguh kontras, San Xiangling menatap Zhang Ruoshan saat dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Zhang Ruoshan tidak tahu apa yang saudaranya bicarakan. Dia memutuskan untuk tidak memperhatikannya karena dia tidak melakukan apapun yang tidak senonoh. Sambil memegang kedua pedangnya, dia berjalan keluar. Qin Ya adalah wanita yang sangat pintar, jadi dia entah bagaimana bisa mengetahui apa yang disindir oleh Pangeran ke-8 dan San Xiangling. Dia dengan licik tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Pangeran ke-9, jika Anda datang ke sini lagi, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda ingin sumber latihan lainnya, datang saja dan beritahu saya." Hehe. Bab 15. Dengan pedang kuno abis dan pedang bersinar kilat, Zhang Ruoshan pergi ke halaman depan paviliun King Xuan. Dia membayar 31.000 koin perak untuk kedua pedang ini dan kemudian kembali ke istana. Saat berjalan di aula sisi Ziyi, Zhang Ruoshan menemukan bahwa halaman seluruhnya tertutup salju putih. Perasaan aneh muncul di benaknya saat dia memegang pedang patah sepanjang 4 kaki itu. 800 tahun telah berlalu. Dunia berubah sepanjang waktu baik untuk manusia maupun yang lainnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pedang kuno abis yang paling tajam juga akan hancur berkeping-keping. Pedang kuno abis, meskipun pecah, masih terlalu berat untuk Zhang Ruoshan. Jika dia belum mencapai tahap lanjutan alam kuning, dia mungkin tidak akan bisa mengambilnya. Prasasti pedang semuanya rusak tanpa kecuali. Saat ini hanya lebih tajam dari pedang lainnya. Jika saya ingin menghubungkan kembali prasasti ini dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, saya harus meminta penyuling senjata setidaknya peringkat kelima. Tapi apakah ada penyuling senjata peringkat kelima di Komando Yunwu? Zhang Ruoshan menyimpan pedangnya. Bahkan jika pedang kuno habis menjadi sepotong besi tua, Zhang Ruoshan akan tetap membawanya karena itu selalu bisa mengingatkannya akan masa lalu dan memotivasinya untuk berlatih lebih keras. Hanya ketika dia menjadi cukup kuat, dia bisa membalas dendam pada permaisuri Qiao. Zhang Ruoshan mengeluarkan Flash Shining Sword, salah satu dari senjata bela diri asli tingkat keempat. Dia mencengkeram gagangnya dan mengeluarkan pedang dari sarungnya. Tubuh pedang biru dan kristal muncul, Zhang Ruoshan mulai mengerahkan ki aslinya dan menyuntikkannya ke tubuh pedang Flash Shining Sword melalui telapak tangannya. Diaktifkan oleh Genuine Qi, tulisan pertama dengan cepat pulih. Itu adalah tulisan dari Power Series. Setelah dirangsang oleh ki asli, beratnya akan bertambah 100 pon. Beratnya awalnya 53 pon, tapi sekarang beratnya telah meningkat menjadi 153 pon setelah prasasti pertama seri daya ditemukan. Peningkatan berat badan yang begitu besar, lengannya sedikit gemetar saat dia mencoba mempertahankan posturnya. Dentang, dia menghunus pedang, namun, arah pedangnya tidak akurat dan terlalu sulit dikendalikan. Dengan kultivasinya saat ini, Zhang Ruoshan dapat memberikan kekuatan seperti seekor banteng brute dengan menampilkan naga dan gajah prajna palem. Dia bahkan bisa melempar nampan batu seberat 300 pon sejauh 10 meter. Namun demikian, itu adalah satu ledakan kekuatannya hanya dalam satu saat. Mengingat itu adalah pedang seberat 300 pon, Zhang Ruoshan tidak bisa serta-merta mengangkatnya dengan kultivasinya saat ini, apalagi menunjukkan keterampilan pedang yang hebat. Pedang seberat 153 pon adalah batas maksimumnya. Memukul. Mencacah. Zhang Ruoshan menghabiskan sepanjang sorenya berlatih pedang bersinar kilat. Akhirnya, ia mulai menyesuaikan dengan beratnya, tentu saja, itu hanya adaptasi awal. Master seni bela diri itu bisa menusuk nyamuk dalam jarak 10 meter dengan sangat mudah. Dengan teknik pedang yang luar biasa, mereka telah mencapai ranah pedang mengikuti hati. Zhang Ruoshan mendapati dirinya tertinggal jauh di belakang para master itu. Dibandingkan dengan mereka, dia terlalu kikuk untuk menggunakan pedang yang berat ini. Ada 4 prasasti seri kekuatan pada pedang kilat-kilat. Bobotnya meningkat menjadi 153 pon setelah Inscription of Power Series pertama diaktifkan. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya jika saya merangsang tulisan kedua. Zhang Ruoshan mulai mengerahkan ki aslinya dan terus menyuntikkannya ke dalam prasasti kedua seri daya. Saat ki aslinya menjadi semakin tipis, tulisan kedua seri daya tidak berubah sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Zhang Ruoshan harus menyerah. Dengan tingkat ki asli saya saat ini di tubuh saya tidak dapat mengaktifkan prasasti kedua. Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup kuat. Zhang Ruoshan menarik ki aslinya dari tubuh pedang. Kemudian Flash Shining Sword segera menjadi 53 pound lagi. Setelah beradaptasi dengan berat 153 pon, Zhang Ruoshan merasa sangat ringan untuk dipegang. Setelah itu, Zhang Ruoshan menyuntikkan ki asli ke dalam pedang bersinar kilat lagi dan berhasil merangsang satu prasasti seri S. Saat Flash Shining Sword memancarkan aliran udara dingin, jari-jarinya menjadi mati rasa. Berdebar, ketika Zhang Ruoshan mengayunkan pedangnya, beberapa kepingan salju kristal keluar dari tepi Flash Shining Sword. Itu karena tetesan kecil air di udara digumpalkan menjadi butiran salju oleh Sword Breath. Prasasti seri listrik, prasasti seri cahaya. Zhang Ruoshan melanjutkan usahanya untuk merangsang seri prasasti listrik dan prasasti seri cahaya lainnya. Setelah prasasti seri listrik diaktifkan, gumpalan kabel listrik muncul di permukaan.
Dia menghunus pedang, itu tampak seperti kilatan petir membelah langit dengan tuek. Suara, flash shining sword diselimuti kabut putih dan menjadi sangat tajam ketika Zhang Ruoshan berhasil merangsang seri prasasti cahaya. Dengan kilatan cahaya putih, batu itu langsung retak. Ki aslinya saat ini hanya dapat menopang satu prasasti. Jika dia menggunakan kekuatan prasasti seri daya, kekuatan tiga prasasti lainnya tidak akan dapat digunakan. Saya perlu berlatih lebih keras untuk meningkatkan kultivasi saya jika saya ingin mengaktifkan dua prasasti secara bersamaan. 30.000 koin perak berharga. Zhang Ruoshan menarik pedang bersinar kilatnya kembali ke sarungnya. Hanya ketika total 14 prasasti semuanya dirangsang, kekuatan lengan bela diri asli tingkat keempat akan dikeluarkan sepenuhnya. Saya perlu mengintensifkan latihan saya. Zhang Ruoshan menelan pil energi sekaligus dan mulai berlatih setelah memasuki ruang internal Time and Space Spinel. Bang, pil energi meledak di dalam tubuhnya, berubah menjadi awan pil spirit. 6 meridian membawa pil spirit segera berubah menjadi ki asli di dalam kipulnya. Butuh setengah hari bagi Zhang Ruoshan untuk menyerap dan memurnikan semua roh pil. Hanya setengah dari roh pil yang berasimilasi dan diubah menjadi ki asli. Separuh dari pil spirit terbuang sia-sia saat keluar melalui pori-porinya. Jika ini terjadi pada prajurit lain, mereka akan sangat tertekan. Lagi pula, setengah dari awan pil spirit setara dengan 500 koin perak. Sebaliknya, Zhang Ruoshan tidak berpikir itu membuang-buang uang karena dia merasa bahwa ki aslinya telah meningkat pesat. Jika dia berlatih secara bertahap, itu akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai statusnya saat ini. Namun, hanya butuh setengah hari bagi Zhang Ruoshan untuk mencapai efek yang diinginkan dengan bantuan pil energi. 1000 koin perak tidak masalah. Uang dapat diperoleh jika saya membutuhkan lebih banyak koin perak. Tapi waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Selama hari-hari berikutnya, Zhang Ruoshan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di dalam Time and Space Spinel. Dia mengambil pil energi untuk memperluas ki aslinya dan menggunakan bubuk pemurnian untuk menghaluskan tubuhnya. Selain itu, ia juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih telapak tangan prajna naga dan gajah dan keterampilan pedang suci. Setelah bulan pertama berlatih di Time and Space Spinel, ki asli di kipulnya telah meningkat 5 kali lipat. Bulan kedua berlalu dan Zhang Ruoshan bisa memberikan ledakan cepat kekuatan 2 banteng. Setelah bulan ketiga, ki asli di kolam ki-nya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dia miliki di tahap lanjutan alam kuning. Dia menyelesaikan latihan ki aslinya dan mencapai batas tingkat lanjut dari alam kuning. Pada saat ini, Zhang Ruoshan bisa saja membuka meridian baru dan berjuang untuk alam berikutnya, negara fajar dari alam kuning. Sebaliknya, Zhang Ruoshan memilih untuk menahan kultivasinya dan terus menggunakan refining powder untuk memperbaiki tubuhnya. Mempertimbangkan kualitas fisik saya saat ini, saya perlu membuka 4 meridian lainnya jika saya ingin mencapai keadaan fajar dari alam kuning. Secara khusus, akan ada 10 meridian di dalam ketika saya tiba di Downstate of the Yellow Realm. Prajurit yang berlatih latihan kelas rendah dari tahap manusia hanya bisa membuka 7 meridian di tubuh mereka. Itu sama dengan prajurit di penyelesaian alam kuning. Siapapun yang memiliki kapasitas untuk membuka 10 meridian hanya pada level Downstate benar-benar jenius. Zhang Ruoshan masih tidak bersyukur. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah membuka sebanyak 13 meridian ketika dia berada di Downstate of the Yellow Realm. Meskipun kualitas fisik saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan terakhir saya masih percaya bahwa saya dapat berhasil membuka 11 saluran di keadaan fajar alam kuning jika saya mengerahkan diri untuk memperbaiki tubuh saya. Spinel waktu dan ruang, yang bisa membuat waktu latihannya 3 kali lebih lama dari yang lain, adalah keuntungan terbesarnya saat ini. Mengingat hal ini, dia secara alami harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan dirinya dan menjadi lebih luar biasa daripada kehidupan terakhirnya. Bulan keempat berlalu, perubahan luar biasa terjadi pada kualitas fisiknya dan dia sekarang bisa memberikan ledakan cepat dari kekuatan 3 banteng dengan menampilkan tinju prajna naga dan gajah. 6 bulan kemudian, kekuatannya meningkat tajam menjadi Strength of 4 Bulls. Mencapai batas kedagingannya, Zhang Ruoshan menemukan bahwa hambatan membatasi kualitas fisiknya dan sangat sulit untuk ditingkatkan. Dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya menjadi kekuatan 5 banteng, bahkan jika dia berlatih selama 1 tahun lagi. Berlatih di dalam kristal spiritual ruang dan waktu selama setengah tahun setara dengan 2 bulan di luar. Mereka yang bisa memberikan ledakan 1 brute bull pada tahap lanjut dari alam kuning dianggap sekuat prajurit kelas menengah dan superior. Hanya prajurit di negara bagian fajar dari alam kuning yang bisa berlatih kekuatan 4 banteng. Saya bisa memberikan ledakan kekuatan 4 banteng hanya dengan kultivasi tahap lanjut alam kuning, yang memungkinkan saya untuk melawan prajurit normal di keadaan fajar alam kuning. Jika saya masuk ke alam berikutnya, keadaan fajar alam kuning, seberapa kuat saya nantinya? Setelah mencapai batas fisikku, aku bisa mulai berlatih untuk keadaan fajar alam kuning. Berapa banyak meridian yang bisa saya buka? Saya tidak punya ide. Jika ada kondisi khusus, Zhang Ruoshan mengeluarkan total 6 botol batu giok kecil yang diisi dengan cairan pencuci sumsum, meletakkannya di depan dirinya dengan rapi. Saya akan mencoba yang terbaik. Semakin banyak meridian yang saya buka, semakin kuat saya dalam kualitas fisik dan kapasitas bertarung. Ayo, Zhang Ruoshan meraih botol batu giok pertama, meminum cairan pencuci sumsum, dan mulai membuka meridian ketujuh dengan segera. Oke, guys, kita ketemu lagi nanti ya.
Sia, wassalamualaikum.